Apa kabar kawan-kawan semua? Kembali di channel M Random di seri tutorial Fusion 360. Jadi untuk kali ini saya mau coba membuat frame sepeda ya. Cuman untuk membuat frame sepeda ini saya membutuhkan kayak semacam panduan atau guide ya. Bisa dari sketsa, bisa dari gambar yang sudah ada. Di sini saya sudah download gambarnya dari internet. Saya coba masukkan aja sini ya. Di insert yang ada gambar kanvas. Jadi kita insert kanvas atau dari sini juga bisa insert kanvas. Jadi untuk si gambarnya sendiri mungkin teman-teman bisa coba googling aja kalau mau menggunakan gambar yang sama. Nah, ini untuk gambarnya. Nah, setelah kita insert, dia belum langsung muncul karena kita harus memilih dulu eh, plane mana yang mau kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan yang tampak depan aja mungkin ya. Oke, front. Mungkin supaya lebih mudah saya mau jadi sebelum kita oke di sini, si kanvas ini bisa kita geser. Mungkin saya titik ininya mau di sini aja. Titik patokannya di istilahnya apa ya? Bottom break bukan bottom bracket ya. Drop out ya ini namanya istilahnya kalau nggak salah. Untuk kawan-kawan yang suka bersepeda silahkan kasih tahu saya karena saya nggak begitu tahu istilahnya untuk bagian ini. Oke, kita oke dulu aja ya. Sini ukurannya bisa kita scale. Cuman kita dulu. Oke, dulu aja ya. Ini historinya ada nih. Lalu saya mau bikin sketch di plane yang sama. Jadi si garis ini hanya jadi panduan aja untuk wheelbase yang saya gunakan. Kita line type-nya kita pakai construction aja biar nggak membingungkan. Satu. Ini kenapa ada ke atas? Soalnya nanti buat patokan si ininya ya, kemiringannya berapa berapa derajat. Ada patokan di sini. Kita rubah dulu aja ukurannya ke 990 mm sesuai di gambar aja. Ternyata besar banget ya. Oke, nggak apa-apa. Kita dulu finish. Nah, di sini kita bisa edit lagi di gambar untuk kanvasnya. Cuman karena menurut histori kanvasnya ada di awal, jadi ketika kita edit, si garis ini pasti hilang. Karena kita mundur kan timelinenya ke belakang. Coba ya, klik kanan, edit fitur. Nih, garis sketsa untuk jadi patokannya kan hilang. Jadi, awalnya sebetulnya bisa kalian bikin dulu sketch yang lain tadi, baru insert kanvas. Nah, di sini saya masukin kanvasnya lebih dulu. Nah, nah, di sini bisa juga prosesnya, coba saya undo lagi ya, Ctrl Z. Dari timeline ini, karena sketchnya udah dari posisi kedua ya, udah di depan sini, kita bisa drag sebenarnya ke belakangnya. Nah, jadi si timeline ini berubah. Insert canvasnya jadi di depan. Jadi ketika kita edit fitur, jadi kita klik kanan di sini ya, klik kanan, edit fitur, kita zoom out, besar, jadi ini untuk scale sumbu atas bawah kanan kiri. Kalau ini nanti atas doang, ini samping doang. Kayak gini. Nah, biar nggak stretch, jadi mending pakai yang ini ya. Kita undo lagi. Kita klik kanan, edit fitur. Nah, yang ini nih. Scale up. Nah, untuk memindahkannya ini yang kotaknya. Kebetulan sekali kita pas posisinya. Jadi kalaupun nggak pas, oke dulu ya. Kalaupun nggak pas, ini bisa
si ininya klik kanan, edit fitur. Pokoknya kalian scale dan geser sampai pas. Misalkan kayak gini nih, ini belum pas nih. Saya mau scale down lagi dikit. Memang agak PR nanti di sininya ya. Karena eh, kadang agak susah juga pas-pasin si ukuran ini tuh. Kayak ini kita kecilin malah jadi terlalu kecil. Cuman selama ukurannya mendekati, saya rasa oke-oke aja ya. Kita coba atur dulu. Nah, wah, susah banget nih. Udah, oke. Udah lah, segini cukup. Jadi bisa scale di sini atau bisa juga scale-nya di sini nih nanti berubah. Kalau mau lebih sedikit demi sedikit, misalkan 0,01 kalian naikin 0,01 atau 0,1 ya. Kalau sudah kita oke dulu. Nah, dari sketch awal ini saya akan membuat sketch baru. Ini sketch yang saya buat lagi ini saya jadiin sebagai panduan lagi sebetulnya ya. Jadi di plane yang sama, cuman bentuknya sudah mendekati ke apa? Ke frame yang akan kita buat. Misalkan dari sini kita tarik garis ke sini. Oke, ke kanan oke. Ini geser-geser masih bisa sini. Ini amannya simpan di atau dilebihin atau di tengah juga nggak apa-apa. Seperti ini. Lalu kita buat dari untuk sheet postnya sini misalkan. Nah ini bisa jadi panduan. Misalkan dari head tube ya ini namanya ya. Oke, kita buat dulu. Ini bisa jadi panduan dimensi, ketik D, klik sini. Nah ini dari sketch yang awal tadi kita klik untuk tahu derajatnya, kemiringannya. Misalkan 19 dari vertikal, mungkin 18 misalkan. 17. Nah, untuk teman-teman bisa ke kanan cancel, bisa coba cari ini aja ya. Di sini kebetulan di 17 kurang lebih pas. Kita kira-kira aja posisinya di tengah. Untuk dimensinya saya kasih mungkin 150 ya. Kanan, sini dulu aja. Sini kita klik lagi. Sini ke sini. Nah, jadi si sketch ini yang saya gunakan ini sebetulnya saya gunakan jadi guide lagi, jadi panduan lagi untuk bentuk frame. Kita trim aja nih yang lebihnya. Lalu kita kasih constraint paralel dari sini ke seat post. Karena mungkin saya pengen ini sejajar ya bentukannya. Mungkin untuk beberapa sepeda ada yang berbeda. Saya kurang tahu tepatnya. Dan kawan-kawan bisa coba bereksplorasi juga. Nah, di sini mungkin yang paling gampang kita mulai dari head tube dulu ya. Posisinya sudah di sini misalnya. Kalau head tube-nya mau ada apa ya? Dimensi mungkin kita bisa ukur dari escape, ukur dari titik ini ya, dimensi misalkan ini titik D, lalu titik ini dan titik ini paling atas. Misalkan saya mau 485 deh tinggi dari sini. Seperti itu kurang lebih kanan. Jadi biar patokannya lebih enak aja ya. Lalu misalkan dimensinya dari sini sampai sini ini berapa nih? 525, 526 mungkin ya. Jadi untuk geometrinya bisa kawan-kawan coba benahi. Misalkan ini kemiringannya berapa bisa bisa dieksplor lah. Nah, kalau sudah selesai, kita finish dulu sketchnya. Di sini kita ada kalau kita hilangkan hide dulu untuk kanvasnya ya. Nah, ini ada panduannya. Cuman kita belum ada tube-nya kan.
Di sini bisa kita lihat, di sini ada beberapa tube yang di satu plane yang sama kurang lebih. Satu, dua, tiga, empat. Maaf, empat yang ini. Untuk ke belakang ini, dia kan akan, kalau kita buka gini, dia akan melebar ya sini. Untuk rodanya. Jadi untuk yang belakang ini nanti dulu, kita buat yang lebih gampang dulu. Di sini saya akan membuat construct, lalu plane along path. Nah, jadi kita akan membuat plane dari garis atau garis sketsa. Ini mau dari bawah, mau dari atas, bebas. Saya akan buatin dari atas. Oke, mungkin untuk kanvasnya saya buka lagi. Ini untuk panduan supaya tahu ukuran diameter si hand tube ini ya. Kita buat sketch. Plane ini buat lingkaran. Ini saya nggak tahu sebetulnya ukurannya, jadi saya rotate lagi dengan tahan shift dan drag tengah ya. Oke, kita ukur ya kurang lebih seperti ini. Kita lihat dimensinya berapa. 46. Ya mungkin kita buat 46 aja ya. Kalau kawan-kawan punya dimensi ukuran yang lebih akurat, silakan dimasukkan aja. Dari sini kita tinggal bisa extrude karena dia garis lurus ya. Bisa extrude, bisa pakai sweep, bisa pakai loft. Cuman di sini saya akan pakai extrude aja karena dia lurus. Klik sketchnya, ujungnya kita tinggal klik titik ini nih. Jadi one side sama distance to object. Nah, sini berarti panjangnya segitu ya. Nah, si head tube ini kan solid ya. Kita koponginnya nanti aja sebetulnya. Terakhir aja nggak apa-apa. Atau mau sekarang juga nggak apa-apa. Kalau mau sekarang kita tinggal pakai shell seperti di tutorial sebelumnya. Cuman karena di sini saya mau membuat frame yang di sini dulu, jadi ini saya akan biarkan dulu. Nah, untuk tiap tube ini, komennya akan saya buat, mungkin saya akan buat terpisah aja ya. Mau saya buat terpisah partnya, untuk sementara saya buat terpisah. Karena di pipa pun begitu, kalau di sepeda. Ini sketchnya karena kita sudah ekstrusi ini ya. Kita sketchnya buka lagi deh yang tadi. Ini sama ini. Oh, yang ini kita hide aja. Lalu selanjutnya saya mau buat si apa ini namanya? Bottom bracket ya. Kita buat sketch di plane yang ini. Kita buat lingkaran juga. Nah, saya juga kurang tahu nih ini diameternya berapa. Kira-kira aja deh. Dimensinya saya buat titik D. Mungkin berapa ya? 75 mungkin. Ke kanan, cancel. Kita akan constrain si titik ini ke sini ya. Atau titik poros dari si eh, crank, si cranknya ini. Ini, ini udah ada. Mungkin terlalu besar ya ini kayaknya. Klik kanan. Oke, kita ketik dia lagi untuk edit dimensinya. Di 65 deh kayaknya. Oke, segitu aja. Finish guys. Lalu kita tinggal extrude lagi. Ini kita extrude. Cuman ini cuma sebelah. Jadi kita buat opsinya di sebelah kanan ini pakai simetrik. Kita kasih 45 deh ya. Misalkan. Karena saya nggak tahu dimensi tepatnya. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba eh, untuk dua batang atas ini. Mungkin saya akan coba bentuk yang berbeda. Cuman sebelumnya kita akan ngejar bentuk yang sama dulu yang gampang. Di sini kita akan pipa untuk seat postnya. Prosesnya sama kayak hand tube, construct, pen long pad. Sini di ujung. Oke. Ini juga saya buat sketch di sini. Kita rotate aja biar nggak membingungkan ukurannya. Ke 8. Ketik D untuk dimensi saya kasih 29 mungkin. Oke. Di sini kita tinggal extrude. Nah,
Kalau kita lihat di sini, dia akan menabrak ya. Nah, menabrak ini ya kita lebihin dikit lah. Tapi di sini komennya saya akan buat new body. Nah ini. Jadi kalau kita lihat di bodiesnya satu, dua. Oh ini belum kita oke, maaf. Oke, nah jadi ada tiga. Lalu di sini kayaknya saya mau buat sketsanya dari sini besar ke belakangnya kecil. Kalau nggak salah saya pernah lihat beberapa sepeda punya eh, apa konstruksi seperti itu. Jadi kita buat plain along path lagi dari ujung sini. Oke, nah kita buat sketch lagi di plane yang ini. Apakah mau bulat atau mungkin kita coba explore bentuk lain ya. Misalkan saya mau buat ini dulu deh garis panduannya pakai construction. Oke, oke, dimensinya, maaf, dimensinya ketik D, akan cari deh 25. Oke, kita kasih sini 15 atau 18. Mungkin di sini yang 25, sini yang 20 kali ya. Oke, kita akan buat ini sini. Atur lagi deh dimensinya ke kanan. Oke, di sini jadi 20, jadi 15 mungkin ya. Sini saya mau bentuknya seperti ini. Misalkan kalian bisa kalau mau coba bisa explore sendiri ya. Ini kita buat vertikal supaya bentukannya rada aneh. Hmm. Lalu kita mirror untuk sketchnya. Sketch ini, mirror lainnya adalah ini. Oke, nah ini kita sudah ada sketchnya di sini ya. Lalu selanjutnya saya mau buat plain lagi. Kita finish dulu sketch yang tadi. Kita akan buat plain lagi. Struct, plain, long path lagi. Cuman kan tadi di ujung sini ya. Sekarang yang kedua kita buat di ujung. Oke, sekarang kita tinggal buat sketch lagi di plane yang ini. Nah, di sini mungkin saya akan buat bulat aja deh biasa. Tapi diameternya nggak akan melebihi si apa ini. Dimensi si berapa ya? 9 atau 8 aja deh mungkin ya. 8. Nah, ini sebetulnya ketika di sini mau ada bentuk lagi. Mungkin di sini saya akan coba tambah bentuk lagi ya. Ketika di sini bentuknya berupa kurva seperti ini, tapi dari ujung tengah sini saya udah mulai berbentuk lingkaran dari tengah sini. Jadi kita akan konstruk lagi buat plane baru dari garis yang ini. Sini atau berapa persen dari panjangnya itu ya. Kita buat 0,2 mungkin. 2. Oke. Ini 0,15 deh. Ini persentase ya. Kita buat sketch lagi di sini. Oke, ini udah ada yang pertama. Dimensinya berapa tadi ya? Saya lupa. 28 lah. Oh ya. Nah, dari sini kita tinggal menggunakan perintah log. Sini ada create. Oke, kita buat pilih sketch. Itu bentuknya. Yang pertama ini, yang kedua yang bulat ini, yang ketiga bulat ini.
Oke. Nanti mungkin ketika kalian buat untuk apa desain frame ininya melengkung juga bisa. Tinggal buat aja sketchnya. Lalu di sini untuk center line karena kita garisnya di tengah ya. Meskipun mungkin sebetulnya tidak terlalu diperlukan center line ini kadang-kadang. Tapi ketika ingin bentuk tertentu kita memerlukan. Ininya kita ganti seperti biasa new body lagi. Oke. Nih kita udah lihat kalau kita sembunyikan untuk kanvasnya. Ini bentuk sepeda kita udah mulai kelihatan seperti ini. Oke, berarti selanjutnya frame bawah ini ya, saya akan buat sama frame long pad lagi. Saya akan buat mungkin agak elips kali ya, yang ini. Juga sama, kita akan buat setengah, lalu spline. Nah kalau bikin mirror gini jangan lupa si constraint ini kita buat lurus karena pertemuannya biar biar halus dengan mirror yang di sebelahnya. Kita buat seperti ini aja deh, biar agak oh nih mungkin gini aja, biar agak kotak. Saya pengennya agak kotak. Nah gini deh. Oke, kita mirror untuk sketchnya garis tengahnya. Oke, kita perbesar ya. Oke dulu deh, kita masih bisa ubah-ubah juga sebetulnya nanti. Di sini kita akan buat plane lagi. Ini prosesnya pasti teman-teman akan banyak membuat plane seperti ini. Oke, buat di sini saya membuat ellipse aja deh biar cepet. Oke, oh, circle, circle, ellipse deh. Nah gini aja. Nis, kita akan membuat, maaf, cancel. Buat love lagi dari bentuk yang pertama ini ke bentuk yang ellipse tadi. Nah, seperti biasa kita select garis tengahnya. Ini kita akan buat new body. Jangan lupa ya. Oke. Nah, ini bentuknya sudah mulai terlihat. Yang akan kita buat selanjutnya karena di sini ada bentuk tiga dimensi ya. Sebetulnya teman-teman bisa membuat coba explore pakai 3D sketch juga. Cuman di sini saya akan membuat plane lagi di sini. Kenapa saya buat plane? Karena saya mau, maaf, saya mau untuk sketsanya supaya lebih mudah untuk diatur pengaturan apanya ya istilahnya, pengaturan dimensinya nanti. Buat construct lagi. Oke, coba ini kan 0 derajat segini ya. Ini kita putar ke 60 90 derajat. Nah, oke. Jadi kita akan buat sketch di plane yang ini. Ini kan tadi kalau nggak salah
Nah, ini sketch yang ini ya. Kan sketch. Sini. Oke, kita buat sketch. Di sini saya mau pakai spline aja. Dan mungkin nggak akan saya pasang di apa di tengah ya, tapi di pinggir. Jadi biar kayak nempel. Atau mungkin kita buat yang lebih cepat aja. Kita cancel dulu. Oke, yang lain biasa aja. Jadi dari sini, sini misalkan ya. Kita buat lurus aja ya, untuk dimensi yang paling gampang. Lalu kita akan buat garis bantu dengan line type ini. Sini aja. Kita buat constraint, ini ke sini constraint. Nah, di sini saya akan buat dimensinya. Oke. Di sini untuk kawan-kawan bisa kalau mau bentuknya lengkung atau seperti apa silakan dicoba aja. Sini saya akan buat dimensinya mungkin di 14 mili, 14 cm mungkin berarti di 70 mili ya kalau setengahnya. Nah, jadi ini kita buat dimensi juga dari sini 7 mungkin kita buat 12 ya. Nah, kalau kita lihat dari depan, nah ini si titik ini kan nggak nyampe si ujung ini ya, jadi kita drag aja. Atau pakai constraint juga bisa. Maaf tadi kita salah ya. Udah finish sketch aja padahal belum beres. Nah, di sini kalau sudah saya akan buat di sini apa roundnya gini aja deh. Berapa ya? 80 mungkin. Finish sketch. Mungkin pada bentuk aslinya sebetulnya ini lurusnya nggak di sini ya, mungkin miring dulu di sini, baru lurusnya di ujung sini untuk beberapa sepeda. Atau kita coba edit dulu deh, sketch. Terus terang saya sendiri nggak begitu paham dengan geometri sepeda ya. Mungkin kawan-kawan yang bersepeda bisa lebih tahu. Silakan. Di sini saya akan buat construct lagi plane long path. Sini. Bisa di ujung sini atau di ujung sini. Kalau bentuknya sama, kita pakai lingkaran aja. Kalau mau bentuk seperti tube yang dua tube ini, prosesnya sama seperti yang tadi ya. Saya mau di sini sama aja deh, bulat. Gak mau terlalu pusing. Kita pakai mungkin 18 mili ya. Kecil aja. Oke, tinggal sweep. Sweep. Ini padnya kita pilih yang sini kita lihat masih cut. Jangan lupa ini new body aja. Oke. Nah, ini kita lihat ini masuk ke dalam ya. Saya pengennya ini ada di luar sebetulnya. Jadi coba kita edit sketch lagi. Ups, maaf. Ini dulu. Saya edit sketchnya salah harusnya gini. Oke. Kita buat berapa ya tadi? Saya lupa diameternya berapa. Kita buat mungkin di 20 aja kali ya. Oke deh, situ. Jadi edit sketch ke depan, geser finish.
Kayaknya terlalu besar ya, terlalu besar nggak sih? Oke. Saya mau coba di sini modify, bukan deh, bukan ya. Sini bisa di rounded atau seperti apa? Nanti kita coba explore di situnya. Selanjutnya kita akan membuat bagian bawah sini. Prosesnya sama, pakai plane at angle lagi. Kita kasih 90 derajat. Enter. Kita tinggal membuat sketch yang sama. Sini, kalau nggak salah sepeda tuh biasanya gini ya. Dimensinya ke titik tengah ini tuh 70 udah. Ini kasih 40 kan? Terlalu besar ya. 30 deh. Di kanan pixel. Ini saya mau rounded juga untuk ini dan besar lagi. 40. Oke. Oke. Kita panjangin dulu dikit. Saya mau bikin pizza. Nah, biar segaris. Oke. Sketch. Ini pipa-pipa yang ini juga bisa diedit lagi ya. Misalkan kayak mana, oh ini nih. Saya mau edit lagi deh. Tadi berapa ya? 11 yang dijadiin mungkin 15 deh. Terlalu besar soalnya tadi. Nih kalau terlalu pendek saya biasanya ditambah extrude atau mungkin press atau pull. Pull aja tambahin dikit. Oke, ini biarin dulu aja ya. Ini kita akan membuat plane lagi. Ini tutorialnya kayaknya bakal agak panjang ya. Gak apa-apa ya. Klik lagi. Kita buat 15 lagi. Semili. Yes. Kita tinggal sweep lagi dengan sketch yang sama. Sketch yang bawah ini. Lalu di sininya new body. Oke. Udah jadi nih. Remnya sebelah. Oke, selanjutnya kan ada sketch yang di sini ya. Kita lihat dulu deh. Nah, ini ada titik. Kita akan membuat plane lagi dari sini, dari samping. Kan ini kita bisa geser ya kemana. Ini distance-nya mungkin bisa ke itu objek. Saya mau ke titik ini. Nah, di sini kita mau bikin apa tadi saya lupa namanya. Drop out ya. Drop out. Kita buat deh. Sini biasanya berapa ya? 10 mili kalau nggak salah. Ada. Nah, di sininya udah ada 10 mili. Saya mau buat lagi deh. Kemarin ke 8. Lalu saya buat. Ini bentukannya bisa sesuai selera ya. Maunya seperti apa. Ini saya membuat. Ini ada constraint ke skate bulletnya. Karena kalau nggak salah sepeda tuh ininya agak ke bawah. Nggak salah. Sini mana ya? Kita buat untuk sementara kita buat ini dulu deh. Uh, itu kita pakai garis biasa aja biar nggak membingungkan.
Jadi sebetulnya untuk membuat si bottom bottom bracket ya namanya, saya lupa terus. Bottom bracket ini teman bisa, nah gini, gini. Kita extend. Nah, di sini kita trim. Trim juga deh. Tentukan ini biar agak enak. Ini saya buat agak ngasal aja ya. Waktunya biar cepat. Ini udah bottom bracket. Mungkin bisa ditambahin kayak lubang baut. Itu dimensinya saya kurang tahu. Tapi di sini saya segini aja dulu. Oke. Lalu kita tinggal extrude. Untuk si, nah, ini saya mau pakai simetri lagi deh. Biasanya berapa ya kalau sepeda ya? 5 mili mungkin ya. New body lagi. Itu aja. Ini udah. Lalu selanjutnya kita tinggal ngebuangin bentuk-bentuknya sebetulnya. Mungkin saya mau bikin ini rounded dulu deh. Biar lebih enak aja. Ini di change-nya kita matiin. Untuk area ini saya nggak akan buat rounded. 1 mili mungkin. Nol koma lima. Oke. Nah, sekarang berarti kita tinggal membuat apa ya? Kayak buangan-buangannya itu ya. Tadi mungkin kita akan membuat bagian ini kayak agak tajam. Kita jangan lupa plane ini. Sebetulnya plane ini harusnya kita kasih nama ya. Ini bagian mana yang kita kerjakan. Nah ini nih, kita buat apa dulu, tunjukkan dulu. Kenapa saya buat di sini? Karena saya mau bikin ini seperti ini nih. Ini asal aja ya. Kanan oke, mungkin saya mau ini deh. Ini extrude. Saya pakai simetrik juga. Karena itu kan tadi di tengah, ini biar kepotong. Nah kalau kita lihat ini udah kepotong nih. Tapi bagian si pipa ini juga kepotong sama ini. Jadi untuk milih objek mana aja yang bisa kepotong tuh bisa di sini sebetulnya nih. Cut, object to cut. Nih, kalau kita kelihatan ya di sini. Kalau kita matiin satu, klik, kita matiin satu. Nih. Jadi yang aktif cuma satu aja. Oke, kurang lebih seperti itu. Sini mau rounded lagi deh satu. Lalu plane mana ya tadi saya lupa. Siang ini akan buat sketch lagi plane yang sama. Cuman kali ini yang mau saya potong adalah bagian bawah sini ya. Oke, saya akan buat lurus aja lah kalau ini. Kayak kotak. Untuk kawan-kawan mungkin mau miring atau seperti apa, bebas. Tinggal kita cut. Sebenarnya prosesnya sama sih kayak tadi semua. Ini, sini objek to cut-nya ada. Nah,
Ini juga sama. Sebetulnya bisa dari plane manapun ya. Kan untuk yang ini saya mau dari plane samping ini ya. Enaknya aja. Cuman ketika kayak dari samping ini kita nggak tahu nih kemiringannya segimana. Kan saya buat asal aja supaya cepat. Nah, ini objek tukatnya kita ganti. Lihat, satu, mungkin dua ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini bisa kita lihat. Nggak ada. Nah, lalu bagaimana dengan yang bentuk-bentuk ini ya? Saya akan cut sebetulnya. Ini kan biasanya di head itu bentuknya tetap solid bulat ya. Yang ini akan saya cut. Di sini ada combine. Combine ini bisa menyatukan, tapi bisa juga memisahkan. Jadi target bodinya misalkan yang ini, tools itu alat untuk motong ya. Berarti si body ini. Kalau dibuat seperti ini kan dia jadi operationnya ini join. Itu buat cut. Nah kalau cut nanti si toolsnya ini hilang. Biar nggak hilang, kita klik keep tools. Kita klik oke. Okay. Nah toolsnya tetap ada. Jadi kalaupun ini kan ada, kita lihat bodinya nih. Kalau kita hide, nih kelihatan kan? Ini juga sama. Kita akan melakukan eh, proses yang sama. Targetnya mana, tools bodiesnya mana. Oke. Oke, lalu ini juga sama. Baik. Ini kenapa saya buat seperti ini? Jadi tujuannya biar kita bisa memecah per part ya, per bagian tubing yang kita akan buat. Ini jangan kebalik-balik nih, biasanya salah satu tantangannya itu suka kebalik-balik. Ini, target bodinya ini, toolsnya yang ini, oke, ini sama. Ini kan ada pertemuan juga nih, target bodinya yang ini, toolsnya pakai yang bulat ini juga sama, semua. Maaf, salah, targetnya yang ini, toolsnya yang oke, ini sama, targetnya ini, toolsnya, keep toolsnya jangan lupa ya dicentangin, dinyalain. Oke, nah ini jadinya bisa kita, apa ya istilahnya ya, bisa kita buat kopong. Ini pakai shell misalnya. Apakah mau ketebalannya 3 mili? Oke, nih kan kita edit tulis ya. Edit fitur. Ini karena kita pilih cuma satu sisi ya. Kalau kita pilih juga sisi ini, tahan kontrol, klik oke, jadi bolong. Atau bisa juga misalkan karena lubangnya spesifik, kita buat sketch aja lagi di sini. Oh, ini misalkan diameternya harusnya dimensi kita lihat. Oh, ini perlunya 38,3 misalkan. Karena perlu ukuran yang spesifik. Oke, kita tinggal cut aja. Maaf. Ah, nggak bisa. Kita ulangi lagi. Ini untuk selectnya kita agak susah nih. Coba kita cancel, undo dulu ya. Kayaknya terlalu, saya mau buat plannya di ini aja nih. Ditambahin ke atas dikit. Nah, gitu. Oke, kita buat sketch lagi. Berapa tadi? 38,3 misalkan. Oke, itu tinggal turun cut aja.
Nah, keunggulannya ketika kita membuat seperti ini, kita bisa membagi. Misalkan, oh ini klik, klik lagi, kita bisa kasih nama webtoon. Ini bagian sheet cost. Nah, ini bisa satu-satu kita hilangin ya. Kita kasih shell juga. Sheet cost hilangin dulu. Nah, ini shell dulu. Ini sama. Oh, ini belum kita potong ya. Shell dulu. Oke, kita modify lagi. Target bodinya yang ini, toolsnya yang ini. Sebentar. Itu masih nyala. Oke. Kita situasi hilangin dulu. Kita akan membuat shell. Misalkan dari sini, sini. Ini berapa ya? 2 mili mungkin ya. Untuk ininya, sistem bracket. Bracketnya kita hide dulu kan udah bolong. Si shell juga. Kasih 2 mili juga. Kita bisa lihat, oh ini bahwa ini adalah pipa gitu ya. Yang ini juga sama sebetulnya. Cuman kalau bisa tadi sebetulnya sebelum kita rounded di sini. Kita biarin aja yang ini ya. Nah ini aja dulu, gampang. Ini dua. Oke, sudah. Oh ini nih kita belum. Ini kita potong juga target body. Terus bodinya yang ini misalkan. Oke, juga sama. Target bodinya, terusnya yang ini. Oke, nah, ini kita hide, bisa hide dulu. Drop out ya. Drop out kita hide dulu. Nah ini kan udah ada bolongnya nih kalau ini nih. Sekarang yang ini kita buat shellnya. Satu mili ya tadi ya. Sebetulnya untuk desain aja nggak perlu sampai dibolongin gini ya. Tapi kalau mau gitu bisa kita buat bolong seperti ini. Nah ini udah jadi. Sketchnya kita hide semua. Ini bentuk sederhana. Bentuk sederhana aja ya yang kita buat. Ini kan ada dua, oh maaf, tiga part yang akan kita mirror. Kita tinggal mirror aja. Bodies, satu, dua, tiga. Untuk mirrornya seperti biasa klik play. Oke. It's Nah, ini dia untuk frame-nya sudah selesai. Mungkin kayak, oh ini jarak ini terlalu jauh misalkan. Udah, kita tinggal edit aja lagi. Kita cari sketchnya. Nah, ini sih sketchnya kita kasih nama sebetulnya. Nah, ini sketch. Kita kasih 20 mungkin ya. Oke. Nah, ini. Jadi, nah untuk part-part di sini, misalkan kita butuh katakanlah kayak pipa tambahan. Ya kita tinggal nambah sketch dan bentuk lagi aja. Misalkan kita mau ada garis yang buat roda, buat rem tuh di sini ya. Jadi intinya kita akan memanfaatkan bentuk geometri yang ada untuk membentuk plane lagi. Sketch. Sini. Akan buat garis aja deh biar cepet. Kan sini, sini. Dimensi
biar sama 40 juga 40 B. Lalu saya buat lagi line lompet. Gampang nih. Tinggal buat lagi aja. Berapa tadi ya? 15 mili ya? Ini kita tinggal kita pakainya sweep aja ya. Nah, ini body ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini. Untuk teman-teman yang mau nambah-nambahin ya silakan lah. Ini bisa pakai geometri yang sudah ada untuk membuat bentuk lain. Demikian untuk tutorialnya. Jangan lupa like dan subscribe supaya bisa lihat video-video saya lainnya yang nanti diupload. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.